Perusahaan yang tercatat di Nasdaq bisa berpindah tangan dengan Bitcoin, dan dokumennya tidak menyebut siapa pembelinya. Zebel Technology, perusahaan yang teknologi asuransi asal Tiongkok, mengumumkan penempatan saham terbatas senilai sekitar 155 juta dolar Amerika, yang akan dibayar bukan dengan uang tunai, melainkan dengan sekitar 2.400 Bitcoin. Dana itu berasal dari 10 investor, dan jika transaksi rampung, mereka akan mengambil alih kendali Dewan Direksi sekaligus jajaran manajemen. Dokumen itu tidak menyebut nama orang di balik 10 entitas tersebut, tidak menunjuk kustodian maupun alamat dompet, dan tidak membuktikan secara independen bahwa Bitcoin sebanyak itu benar tersedia. Penutupan transaksi dijadwalkan dalam 12 hari kerja terhitung sejak tanggal 31 Juli, tetapi masih membutuhkan penambahan modal, konversi kelas saham, persetujuan pemegang saham, dan lampu hijau dari Nasdaq sendiri. Tidak satupun langkah itu memiliki tanggal yang diumumkan, jadi untuk saat ini semua ini masih berupa proposal di atas kertas, bukan penjualan yang sudah selesai. Dompet digital yang hanya dibuat untuk syuting video tutorial justru berakhir meluncurkan token sungguhan, dan perusahaan menegaskan tidak pernah mengizinkannya. BNB Chain kini menempuh jalur hukum setelah seorang mantan karyawan diduga masih menyimpan akses ke frasa pemulihan dompet yang dibuat perusahaan hanya untuk satu tujuan, yaitu memperagakan di depan kamera bagaimana cara meluncurkan token di jaringan mereka sendiri. Alam yang sama itu belakangan dipakai untuk menerbitkan sebuah meme coin. Perusahaan analitik Look On Chain menyatakan bahwa 4 dompet yang baru dibuat membeli hampir 800 juta token tersebut, mendekati 80% dari seluruh pasokan yang ada, lalu menjual sebagian besar posisi itu dengan hasil sekitar 640 ribu dolar Amerika. BNB Chain belum menyebutkan nama orang yang terlibat, dan belum satupun tuduhan itu diuji di pengadilan. Yang membuat kasus ini terasa dekat adalah betapa biasanya selah di baliknya, sebab frasa pemulihan tidak bisa dimatikan seperti kata sandi atau kartu akses, sehingga izin itu hidup lebih lama daripada pekerjaannya. Satu pertandingan sepak bola menggerakkan hampir 2 miliar dolar Amerika di satu pasar, dan itu baru sebagian dari bulan yang memecahkan rekor. Kalshi bersama dua platform milik Polymarket mencatat total volume perdagangan 50 miliar dolar sepanjang Juli, sebuah rekor baru dan hampir 8% lebih tinggi dibandingkan bulan Juni. Kalshi meraih porsi terbesar dengan hampir 38 miliar dolar, tumbuh 14% dari bulan sebelumnya. Yang terasa ganjil justru terjadi di dalam tubuh Polymarket sendiri, karena platform utamanya menyusut 26%, sementara platform mereka yang lebih baru di Amerika Serikat justru tumbuh 54% pada periode yang persis sama. Sebagian besar volume itu berasal dari Piala Dunia, dengan sekitar 2 miliar dolar diperdagangkan hanya di pasar Kalshi untuk laga final antara Spanyol dan Argentina. Keduanya memantau jenis peristiwa yang sama, jadi perpecahan angka itu tampak lebih seperti perpindahan pengguna daripada permintaan yang benar-benar baru. Subscribe sekarang